Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi channel Mayer and Freddy. Ya, ini kebetulan saya baru selesai aja nih memperbaiki kabel HDMI yang masing-masing panjangnya itu adalah ini 15 meter dan ini 10 meter. Nah, ini yang 1,5 meter, ini yang masih kabel original. Jadi pada video kali ini saya membagikan sedikit tips dan trik buat teman-teman yang ingin mencoba memperbaiki kabel HDMI, terutama jika kabel HDMI-nya panjangnya lebih dari 10 meter. Karena jika teman-teman beli baru, otomatis harganya akan lebih mahal. Ya, mubazir kan, kalau kabel 10 meter, 15 meter, ujung-ujungnya jadi tali jemuran. Nah, ini saya gunakan lem silikon. Kenapa lem silikon? Karena konektornya mudah lepas. Jadi ujung konektor ini malah gampang lepas karena kualitasnya juga ya modal 14.000 atau 16.000, sekitar 20 ribuan, ya mau gimana lagi ya. Ada sih yang harga 40 ribuan yang kualitas bagus, itu soketnya ini dari besi, dari aluminium, dan dia sistemnya sistem baut, jadi nggak perlu disolder lagi, sistem baut seperti konektor aja. Tapi ya harganya lumayan mahal, saya lihat di AliExpress itu harga sekitar 40 ribuan, tambah ongkos kirim sekitar 20, kemudian ada cukai juga nantinya saat nyampe Indonesia karena harga barang di atas 3 dolar. Jadi lebih baik pakai kayak gini terus kita lem, kita akal-akalin aja. Ini lem silikon 704. Lem silikonnya khusus untuk elektronik ya, bukan khusus untuk motor. Nah, di sini saya mau bagi tips saja, karena ini juga pengalaman pertama saya untuk memperbaiki kabel HDMI ini. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba memperbaiki juga, tools dan peralatan apa sih yang diperlukan untuk memperbaiki kabel HDMI itu? Yang pertama itu adalah konektornya ini. Teman-teman bisa order di Shopee, udah ada saya lihat. Tapi untuk Shopee Cina ya, yang luar negeri. Jadi nanti saya sertakan link pembelian untuk konektor ini pada halaman deskripsi. Kemudian untuk solder saya sarankan pakai yang 20 watt. Kebetulan saya punya 40 watt, malah hasilnya nanti bagian kedudukan kabel atau mountingnya ini kan dari plastik ya, jadi malah cepat meleleh. Nih kayak gini, ini yang saya coba buka. Yang satu lagi kan saya memperbaikinya dua gulungan kabel, jadi gampang meleleh jadinya. Nih ujungnya yang saya lepas. Nah, ini bahannya ini dari plastik. Jadi gampang meleleh jika terkena solder. Ini punya saya yang 40 watt. Jadi saya sarankan pakai yang 20 watt aja cukup. Dan nggak harus merek God sih. Kalian bisa pakai merek apapun. Yang penting mata soldernya itu yang good quality. Walaupun ini agak hancur. Nah, kemudian untuk timah yang saya gunakan adalah 0,2 mm. Jadi diameter timahnya ini tipis, halus. Karena konektornya ini sangat kecil ya, bagian soket solderannya ini. Jadi kalau pakai yang 0,8 itu malah bikin timahnya menumpuk. Jadi baiknya pakai yang 0,2 atau 0,3. Jadi nyoldernya lebih dikit-dikit gitu, nggak apa-apa, untuk menjaga tumpukan di terminal solderannya ini. Nah, yang paling penting adalah untuk jalur kabel. Jadi saya kebetulan dua buah itu berbeda-beda jalurnya. Ini bagian atas, bagian bawah. Nanti saya bikinkan bentuk digitalnya biar lebih jelas. Jadi warnanya pun beda-beda nanti. Kayaknya masing-masing pabrikan kabel HDMI ini hanya mengikuti jalurnya, misalnya kayak pin 1 ke pin 1, pin 2 ke pin 2, pin 3 ke pin 4, tanpa mengikuti warna kabel. Jadi kalau teman-teman biasa main di kabel LAN atau kabel USB itu kan udah ada warnanya, udah sesuai dengan warnanya. Merah itu positif, ini hitam negatif, kemudian putih atau biru atau hijau itu data plus, data min. Nah, untuk HDMI ini kayaknya nggak ada patokannya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di Google itu
HDMI color kabel atau pewarnaan kabel HDMI itu banyak yang bervariasi gitu. Jadi mendingan jika teman-teman mau memperbaiki ujung konektornya, siapkan sebuah multimeter. Kemudian salah satu ujungnya dipasangi jarum seperti ini. Nah, setting ke buzzer. Jadi harus teman-teman rekap sendiri. Jadi ujung kabel pin 1 kemana, warnanya itu harus teman-teman rekap sendiri. Tidak bisa patokan ke warna standarnya. Walaupun ada warna standar, tapi itu tidak bisa dipatokan. Nah, yang lebih penting lagi, kemudian teman-teman bisa gunakan namanya HDMI tester. Di sini saya mau kasih lihat buat teman-teman, karena ada perbedaan seperti ini ya. Nah, lihat teman-teman, ini perbedaannya lumayan jauh gitu. Ini saya nyalakan dulu. Oke, ini udah masuk ke HDMI. Pertama saya coba ke yang kabel 15 meter dulu. Saya akan pasang. Tes dulu kabelnya, ini udah saya nyalakan. Kemudian ujung kabelnya lagi, nah ini dia. Nah, di sini bisa dilihat urutannya yang menyala. Nah, bisa diperhatikan urutannya yang menyala. Total ada 15 jalur kabel semuanya. Ini dia harus posisinya straight. Jadi pin 1, pin 2 dan harus menyala bersamaan jika digunakan pada kabel tester ini. Nah, bisa dilihat pin 7 dan pin 9 itu tidak menyala. Kemudian saya akan coba ganti ke kabel yang 10 meter. Nah, ini yang 10 meter. Kita pasangkan. Nah, bisa dilihat ada perubahannya. Nah, kabel yang sebelumnya pin 7 itu tidak menyala, sedangkan kabel yang ini pin 7-nya menyala. Oke, kita coba ke kabel yang panjangnya cuma 1 meter. Ini saya singkirkan dulu. Ini masih ada tutupnya. Teman-teman lihat. Ini adalah bawaan asli pabrik ya, belum dimodifikasi. Kita coba tes. Oke. Nah, di sini pin 3 tidak menyala. Bisa dilihat, kalau sebelumnya itu 1, 2, 3, 4 nyala. Di sini pin 3 tidak menyala. Jadi untuk urutan kabel kayaknya emang nggak ada standar gitu ya. Saya juga kurang paham dari HDMI ini. Karena ini pertama kali juga saya mencoba memperbaiki kabel HDMI. Karena masalah biaya itu juga. Karena kabel HDMI kalau di daerah saya, itu yang harga 15 meter itu berkisar antara 180 sampai 200 ribuan. Jadi lebih baik saya ganti konektornya aja daripada saya harus beli baru.
Ya, seperti yang saya bilang, daripada kabelnya mubazir jadi tali jemuran, mendingan saya ganti dengan harga konektor yang saya beli itu sekitar 18.000 atau 16 ribuan tambah cukai, itu totalnya kenanya paling cuma 30 ribuan. Nah, mungkin segitu dulu tips dan trik yang mau saya bagikan buat teman-teman gimana cara untuk memperbaiki kabel HDMI. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya dan juga share ke sosial media ke teman-teman semuanya agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.